Ya pemirsa, memasuki 1 Zulhijjah, jemaah calon haji diimbau bersiap menghadapi puncak haji dengan mematangkan seluruh persiapan. Jemaah yang sudah sampai di Mekah, Arab Saudi sebanyak 464 kloter dengan jumlah jemaah 179.435 orang. Ini artinya sudah 88% jemaah calon haji Indonesia tiba di Mekah Al-Mukarramah. Seluruh persiapan terus dimatangkan oleh Kemenhaj, termasuk akomodasi dan konsumsi. Jemaah calon haji di Indonesia diimbau untuk menghentikan umroh sunnah agar dapat mempersiapkan fisik dan fokus menyambut keberangkatan menuju Arafah pada 8 Zulhijjah mendatang. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak tiba di Bandara King Abdul Aziz, Mekah, Arab Saudi. Dhanil tiba bersama sebagian anggota Amirul Hajj seperti Komjen Purnawirawan Sentana. Dhanil menyatakan banyak perbaikan dalam penyelenggaraan haji 2026. Kekurangan haji pada tahun sebelumnya tidak ditemukan kembali pada tahun ini. Terima kasih. Kemudian isu konsumsi alhamdulillah yang di dalam negeri semuanya berjalan dengan baik, tidak ada isu misalnya keracunan, tidak ada isu makanan tidak sesuai gramasinya dan terus menerus. Isu-isu lain tidak ada yang sensitif, semuanya berjalan yang lancar, tapi tentu yang menjadi catatan kami dan kami harus terus perbaikan itu adalah isu kesehatan. Isu kesehatan kami ingin memastikan nanti tahun ini sudah sangat ketat, tapi tentu masih ada PR yang perlu kita perbaiki. Nah, Ya, menjelang puncak haji, para jemaah terus dimobilisasi menuju kota suci Mekah. Pemerintah juga telah membentuk tim khusus Mina guna memperlancar jalannya ibadah saat puncak haji. Dan kita akan bergabung dengan rekan kami, Eti Juwitasari, yang saat ini berada di Jeddah, Arab Saudi. Eti, apakah gelombang jemaah calon haji masih terus mengalir ke Mekah hingga hari ini? Ya, Noval dan pemirsa, ini proses puncak ibadah haji semakin dekat. Nanti pada tanggal 8 Zulhijjah atau pada tanggal 25 Mei 2026, seluruh jamaah haji akan bergerak dari Mekah menuju Padang Arafah untuk menjalankan wukuf. Oleh karena itu, dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak untuk melancarkan proses puncak ibadah haji, salah satunya dengan membentuk tim khusus. Tim khusus ini adalah tim khusus yang nantinya akan ditempatkan di Mina. Tim khusus ini beranggotakan para petugas linjam atau perlindungan jamaah
yang sudah berhaji sebelumnya, yang sudah berpengalaman pada PPIH pada tahun sebelumnya, nanti akan diberangkatkan pada tanggal 8 Zulhijjah langsung ke Mina. Jadi petugas ini tidak ke Arafah, ke Musdalifah, atau ke baru ke Mina, namun para petugas haji ini langsung menuju ke Mina. Nantinya dengan kesiapan fisik yang masih fresh atau masih prima, maka dapat membantu para jamaah haji untuk bisa lebih cepat untuk melaksanakan kegiatan puncak haji. Kita tahu sendiri di sini fase kedatangan di Mina merupakan fase yang sangat krusial karena biasanya pada saat sampai Mina itu para jamaah haji sudah mulai lelah dan juga sudah banyak para jamaah haji yang pingsan. Oleh karena itu dibutuhkan sekali tim khusus yang menangani para jamaah haji dengan fisik yang masih prima, maka dapat melayani jamaah haji dengan secara maksimal. Dan tugas pokok tim Susmina ini meliputi pengawasan, penyambutan serta pemantauan pergerakan jamaah di Mina saat melakukan pelemparan jumroh akobah. Terkait pemetaan wilayah maktab, sebagian besar jamaah haji Indonesia ini terletak atau menempati wilayah zona 3 dan zona 5. Diimbau bagi para jamaah haji untuk tidak berpindah tempat karena untuk lantai 2 dan lantai 1 itu ditempati oleh negara lain. Untuk Indonesia sendiri, nanti pelemparan jumroh itu akan dilakukan di lantai 3. Untuk itu diimbau bagi para seluruh jamaah haji karena waktunya tinggal sedikit atau semakin sempit, maka diimbau untuk benar-benar menjaga fisiknya untuk menghindari atau mengurangi aktivitas-aktivitas yang dianggap kurang penting untuk dapat mempersiapkan fisik dan juga mental menghadapi proses puncak ibadah haji 2026. Kembali ke rekan Naufal. Ya baik, terima kasih Eti Juwitasari melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei mendatang. Sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah digelar di Auditorium HAM Rasjidi Kantor Kemenak Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Penetapan tanggal Idul Adha ini telah disepakati bersama oleh berbagai organisasi Islam di Indonesia. Tim Hisab Ruqyah Kemenak Republik Indonesia menyampaikan posisi hilal di seluruh Indonesia telah memenuhi kriteria. Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2024 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, beragam hewan kurban di Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai ditawarkan. Kambing ditawarkan mulai dari 2 jutaan rupiah per ekor, sedangkan sapi mulai dari 18 juta rupiah. Penjualan hewan kurban di kawasan Pasar Tasik Said Naum, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai semarak menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban yang dijual didominasi sapi jenis limosin, metal, pegon, dan ras Madura. Harga sapi yang ditawarkan beragam mulai dari 18 juta rupiah hingga 60 juta rupiah per ekor. Sementara itu untuk hewan kurban kambing dan domba harganya berkisar antara 2,7 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekornya. Hewan kurban yang didatangkan dari Boyolali, Jawa Tengah ini sudah diperiksa kesehatannya melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Jakarta.